Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ibnu Afan Surya Putra dari kelas SP 5.1 dan di sini saya ingin menjelaskan tentang wirausaha rekayasa jasa profesi dan profesionalisme. Nomor 1, perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme. Nomor 2, produk jasa profesi dan profesionalisme. Nomor 3, perhitungan harga jual produk jasa. Nomor 4, media promosi produk jasa, profesi, dan profesionalisme. Dan yang kelima, penjualan produk jasa dengan sistem konsinyasinya. Perencanaan usaha jasa profesi dan profesionalisme dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, pengertian jasa profesi dan profesionalisme, dan yang kedua, jenis-jenis usaha jasa profesi dan profesionalisme. Jasa didefinisikan sebagai pemberian suatu tindakan tidak kasat mata dari satu orang ke orang yang lainnya. Profesi dapat diartikan sebagai pekerjaan yang membutuhkan pengetahuan dan keterampilan khusus. Dan sedangkan profesionalisme ialah seorang yang memiliki tolak ukur perilaku yang tinggi. Profesionalisme merupakan sikap dari seorang profesional. Syarat pokok suatu profesi yang pertama, pengetahuan yang memadai, keahlian khusus, persyaratan akademik, dan syarat khusus seperti jabatan. Jenis-jenis usaha jasa profesi dan profesional. Jasa profesi dan profesionalisme ialah upaya untuk memenuhi kebutuhan dan memperlancar aktivitas kehidupan. Arsitek, seorang ahli di bidang ilmu arsitektur, ahli rancang bangun atau ahli lingkungan binaan, sebuah perancang skema atau rencana. Dokter, orang yang memiliki profesi di bidang kedokteran dengan sertifikat, kompetensi, dan kewenangan medis dalam melaksanakan pelayanan kesehatan. Tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama pendidik pada perguruan tinggi. Yang keempat, jaksa, penjabat fungsional yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum dan pelaksanaan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Yang kelima adalah konsultan, tenaga profesional yang memberikan jasa konsultasi. Yang keenam, software engineer, orang yang berperan dalam penerapan prinsip-prinsip teknik pengembangan perangkat lunak. Dan lanjut, produk jasa profesi dan profesionalisme. Dan yang pertama, produk jasa. Dan yang kedua, sistem produksi usaha jasa. Produk jasa adalah kumpulan aksi yang memberikan nilai atau value kepada konsumen dan tidak berbentuk informasi atau benda fisik yang dapat dikategorikan sebagai jasa, tentu saja berupa layanan baik dari manusia lain atau dari mesin. Dan di sini ada aspek-aspek mendasar yang membedakan produk jasa dengan barang fisik. Yang pertama, produk jasa yang dikonsumsi tidak dapat dimiliki konsumen. Yang kedua, produk jasa merupakan suatu kinerja yang bersifat intelligible. Dan yang ketiga, dalam proses produk jasa, konsumen memiliki peran yang lebih besar untuk turut serta dalam pengelolaan dibandingkan dengan produk barang fisik. Yang keempat, orang-orang yang terlibat dalam proses jasa berperan sedikit banyak dalam pembentukan dan mendesain jasa. Yang kelima, dalam hal operasionalisasi, masukan dan keluaran, produk jasa lebih bervariasi. Dan yang keenam, produk jasa tentu sulit dievaluasi oleh konsumen. Jasa tidak dapat disimpan. Dan yang kedelapan, faktor waktu dalam proses jasa dan konsumsi jasa relatif diperhatikan. Lanjut, sistem produksi usaha jasa.
Ide yang pertama adalah ide dan peluang usaha jasa profesi dan profesionalisme. Yang kedua, sumber daya yang dibutuhkan dalam usaha jasa profesi profesionalisme, perhitungan harga jual produk jasa. Yang keempat, media promosi produk jasa profesi dan profesionalisme. Dan yang kelima, penjualan produk jasa dengan sistem konsinyasi. Ide dan peluang usaha jasa, profesi, dan profesionalisme. Ide dan peluang usaha jasa dibangun melalui kreativitas dan inovasi pelaku usaha. Perkembangan industri kreatif dapat membawa arena baru untuk meningkatkan kreativitas dan inovasi bagi sumber daya manusia yang ada. Industri kreatif digital di bidang pendidikan dapat dikembangkan antara lain sistem informasi aplikasi pendidikan, media pembelajaran interaktif, promosi produk, pariwisata, dan budaya. Sumber daya yang dibutuhkan dalam jasa, profesi, dan profesionalisme. Sumber daya merupakan kebutuhan untuk menghasilkan produk atau jasa yang kemudian dapat diperjualbelikan oleh sebuah usaha. Adapun proses pengolahan manajemen atau sumber daya manusia tersebut dijalankan dengan melalui beberapa program tahapan, yaitu yang pertama, penetapan nilai-nilai perusahaan, dan yang kedua, pengelolaan kompetensi, yang ketiga, pengelolaan sistem remunisasi. Perhitungan harga jual produk jasa. Harga jual ditentukan sesuai dengan produk atau jasa yang disediakan. Harga menjadi salah satu faktor dalam proses pengambilan keputusan pelanggan atau konsumen untuk membeli atau tidak. Perhitungan harga jual produk jasa ditentukan oleh faktor-faktor sebagai berikut. Yang pertama, tingkat kesulitan pekerjaan, seperti pada pekerjaan servis kendaraan. Yang kedua, standar upah atau gaji, terkait sertifikasi profesi yang dimiliki. Nomor 3, bahan atau suku cadang yang digunakan. Dan yang keempat, standar upah minimum tiap daerah. Media promosi produk jasa profesi dan profesionalisme. Promosi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengenalkan suatu barang atau jasa hingga bisa menarik minat masyarakat. Beberapa media dan strategi promosi usaha, jasa profesi dan profesionalisme. Yang pertama, menghubungi secara langsung dan tindak lanjut. Nomor 2, gunakan influencer marketing. Yang ketiga, networking atau membangun referensi. Yang keempat, gunakan blog atau website. Yang kelima, beberapa kegiatan promosi. Yang keenam adalah pemasaran konten. Penjualan produk jasa dengan sistema konsinyasi. Pengertian konsinyasi adalah penjualan dengan cara menitipkan produk kepada pihak lain untuk dijualkan dengan harga jual dan persyaratan yang sesuai dengan perjanjian antara pemilik produk dan penjual. Penjualan dengan sistem konsinyasi, informasi yang harus ada dalam perjanjian konsinyasi adalah nama pihak pemilik barang atau konsinyur, nama pihak yang dititipi barang, konsinyi, nama dan keterangan teknis barang yang dititipkan, ketentuan penjualan, dan ketentuan komisi atau keuangan yang akan diperoleh toko. Dan sekian dari saya atas penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.